Kisah inspiratif kali ini berasal dari salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yaitu Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Lahir pada tahun ke-28 sebelum Hijriah di Mekah dengan nama lengkap Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadir bin Kinanah al-Quraisy at-Taimi al-Maki al-Madani. Talhah bin Ubaidillah adalah pemuda Quraisy yang memilih bisnis sebagai profesinya. Talhah bin Ubaidillah juga termasuk golongan pertama yang memeluk Islam, as-sabiqunal awalun. Ibunya, bernama Sabah binti al-Hadrami, juga kemudian memeluk Islam dan menjadi bagian dari kaum wanita muslimah. Berdasarkan silsilah keluarga Talhah bin Ubaidillah, nasabnya keturunan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah. Suatu hari rombongan Talhah bin Ubaidillah pergi ke Syam untuk berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda ini mengalami kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Ketika Talhah berada di Busra, ada seorang pendeta yang berseru di antara para pedagang di sana, "Wahai para pedagang, apakah ada di antara kalian dari Makkah?" Ketika Talhah melihat ini, dia menjawab, "Ya, saya adalah salah satu orang Mekah. Bulan ini dia akan tampil sebagai nabi yang merupakan pemimpin dari para nabi sebelumnya. Suatu hari dia akan pindah dari negaramu ke tanah batu hitam, di mana terdapat banyak kurma," kata pendeta itu. Mereka menjawab, "Ya." Muhammad bin Abdullah mengatakan bahwa dia adalah nabi terakhir, dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti dan mempercayai apa yang dia katakan. Talhah bin Ubaidillah terkejut karena dia tahu siapa Abu Bakar. Ia adalah orang yang sangat penyayang, murah hati dan lembut. Dia juga seorang pedagang yang tegas dan berbudi luhur. Kemudian dia menceritakan kisah Nabi dari Gua Hira sampai diturunkannya ayat pertama. Abu Bakar pun mengajak Talhah untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan kejadian yang menimpa Talhah. Talhah bin Ubaidillah pun membacakan syahadat di hadapan Rasulullah dan memeluk Islam sejak saat itu hingga akhir hayatnya. Karena kaum Quraisy masih sangat menentang mereka, masuknya Talhah bin Ubaidillah ke Islam mengejutkan seluruh keluarganya. Namun, karena sikap Talhah bin Ubaidillah yang begitu tegas, mereka menjadi kasar terhadap pemuda itu. Ada juga seorang perempuan yang terus-menerus membentak dan mencaci Talhah, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Sabah. Kisah Talhah bin Ubaidillah begitu sulit bahkan ketika dia pertama kali memeluk Islam. Tak berhenti sampai di situ, seorang pria Quraisy bernama Naufal bin Huwailid menyeret Talhah dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat dan mendorong kedua algojo yang diikat menjadi satu hingga tubuh mereka berdarah. Kejadian ini membuat Talhah dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinai, pasangan sahabat mulia. Pada saat yang sama, perjuangan Talhah untuk mempertahankan iman dan memperjuangkan Islam terus berlanjut hingga ia juga dipanggil Syahidul Hayy. Kisah Talhah bin Ubaidillah sebagai tameng Rasulullah, sampai saat itu mereka disulut oleh amarah untuk membalas kekalahan sebelumnya. Karena terdesak, Talhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin bersama 11 orang Ansar melindungi Rasulullah dengan mengawalnya ke puncak gunung. Sayangnya, karena posisinya berbanding terbalik dan umat Islam saat itu berada di bawah tekanan, banyak rintangan di jalan musuh. Dia memeluk Nabi dengan tangan kiri dan dadanya lalu mengayunkan pedangnya ke segala arah dengan tangan kanannya untuk memblokir panah yang masuk. Ia pun dengan berani mengayunkan pedangnya ke arah musuh yang berkerumun meski tubuhnya terluka oleh pedang dan anak panah. Abu Bakar As-Siddiq menceritakan perang Uhud dan berkata, "Hari itu adalah hari milik Talhah. Aku adalah orang pertama yang menghampiri Nabi." Beliau kemudian memerintahkan kepadaku dan Abu Ubaidah bin Jarrah, "Lihatlah saudaramu itu." Kami pun melihat Talhah. Kami melihat pada tubuhnya ada 70 lebih luka tusukan, sabetan pedang, dan lemparan anak panah, sementara jari-jarinya terputus. Kami pun merawat Talhah. Kisah Talhah bin Ubaidillah berakhir dengan kematiannya saat Perang Jamal.